sudah tepat sekali bahwa organel yang paling kecil di makhluk hidup itu adalah sel. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sel yang dibagi menjadi beberapa bagian. Silahkan disimak materi ini sampai kelas selesai dan tetap semangat. Gambar berikut ini merupakan tingkatan organisasi kehidupan, yang dimana dimulai dari yang paling kecil itu adalah sel dan sampai yang paling besar itu yaitu makhluk hidup atau seperti manusia, lalu hewan. Nah, itu merupakan organisme. Mari kita bahas setelah ini satu persatu tingkatan dari organisasi kehidupan. Baik, yang pertama itu tingkatan organisasi kehidupan ada yang namanya sel, atau sel ini adalah satuan terkecil dari makhluk hidup. Nah, yang paling kecil itu adalah sel, dan di dalam sel terdapat penyusun sel atau yang kita sebut sebagai organel sel. Namun, organel ini tidak disebut sebagai unit terkecil kehidupan, walaupun di dalam sel itu ada organel sel, tetapi organel selnya ini tidak disebut sebagai unit terkecil kehidupan. Kenapa? Karena organel sel ini tidak mampu hidup mandiri. Tingkatan organisasi kehidupan itu dimulai dari unit yang terkecil yang kita sebut itu sebagai sel, seperti kalian tadi sudah jawab juga bahwa satuan terkecil dari makhluk hidup itu adalah sel. Nah, sel-sel ini yang jumlahnya banyak berkumpul membentuk suatu jaringan. Nah, maka kita bisa tahu bahwa definisi dari jaringan itu adalah kumpulan sel sejenis yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Lalu setelah terbentuk jaringan-jaringan ini juga berkumpul menjadi satu kesatuan yang kita sebut sebagai organ. Jadi organ ini adalah kumpulan jaringan berbeda bentuk dan fungsi. Nah, organ itu seperti apa sih, Bu? Jadi organ itu contohnya paru-paru, lalu ginjal. Nah, setelah organ-organ ini terbentuk, maka mereka berkumpul dan melakukan kerjasama sesuai dengan fungsinya. Terbentuklah yang dinamakan sistem organ. Nah, sistem organ ini adalah kumpulan organ yang saling bekerja sama melakukan fungsi tertentu. Contoh pada sistem organ ini adalah seperti sistem organ pernafasan pada makhluk hidup manusia. Nah, di sistem organ pernapasan ini kan terkumpul dimulai dari rongga hidung, lalu ke rongga mulut, lalu ke laring, ke trakea, ke bronkus, ada bronkiolus, alveolus, hingga ke paru-paru. Nah, tadi kan pada sistem organ pernafasan ini ada beberapa organ ya, seperti rongga hidung, rongga mulut, trakea. Nah, itu maka organ-organ tersebut membentuk suatu sistem yang dinamakan sistem pernafasan. Begitu juga dengan sistem pencernaan, lalu sistem peredaran darah. Nah, itu yang dinamakan sistem organ. Jadi sistem organ adalah kumpulan organ yang saling bekerja sama melakukan fungsi tertentu. Setelah dari sistem organ, naik tingkatannya menjadi organisme. Nah, organisme inilah yang dinamakan atau yang kita sebut sebagai makhluk
hidup. Nah, makhluk hidup yang membutuhkan keterkaitan dari sistem organ. Pada diri kita itu, pada manusia, ada beberapa sistem organ, seperti sistem organ pernafasan, sistem organ pencernaan, sistem organ peredaran darah. Nah, seperti itu. Jadi itulah tingkatan dari organisasi kehidupan.